Sejahtera sobat Manggalan dimanapun berada, tentunya harapan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas kembali apa yang pernah kita bahas di konten-konten yang dulu pernah saya bahas tentang bunga Wijaya Kusumo. Yang kebetulan tadi saya ketika di dalam rumah itu kok bau semerbak wangi, pasti bunga kembang Wijaya Kusumo ku mengembang. Ternyata benar ketika saya keluar mendapati bunga Wijaya Kusumo saya itu sedang mekar. Yang ini kebetulan ini di bulan Ramadan juga, dan kebetulan ini jam setengah satu malam, dan kebetulan kembang Wijaya Kusumo ini mekar dan baunya sampai dalam rumah saya. Nah, ini kita sedikit bercerita tentang bunga Wijaya Kusumo yang tentu kita, kalau kita sebagai penggemar wayang, tentu kita tahu salah satu senjata dari Kresna, atau yang kita tahu dia adalah seorang titisan dari Bathara Wisnu yang mempunyai salah satu senjatanya yaitu Sekar Wijaya Kusumo, yang diantaranya juga mempunyai senjata cakra, senjata kacau pahesan, juga triwikromonya yang kita pasti tahu Kresna itu kekuatannya seperti apa. Dan bunga Wijaya Kusumo itu dalam pewayangan, dalam yang digunakan Kresna itu bisa mengobati orang sakit, menghidupkan kembali orang yang belum waktunya, menghidupkan orang mati yang belum waktunya, itu bisa dihidupkan kembali dengan Wijaya Kusumo. Nah, itu kalau dalam cerita pewayangan, dalam yang diceritakan dalam pelakonannya si Kresna itu seperti itu. Nah, tapi kita ternyata di balik mitos-mitos yang terkandung di dalamnya, kita juga sebenarnya cara penanamannya Wijaya Kusumo itu sangat mudah sekali. Di Jawa kan itu kan sangat kental sekali tentang Wijaya Kusumo itu sangat erat sekali dengan hubungan spiritual atau ya hal-hal yang kaitan dengan magis ya, yang cerita-cerita tentang mitos di seputar masyarakat Jawa itu khususnya, di mana Wijaya Kusumo itu dari namanya sendiri kan kita paham toh, Wijaya Kusumo, Wijaya artinya kejayaan, dan Kusumo itu kan bunga yang tegak lurus itu. Jadi kita bunga yang bisa menghadirkan kejayaan atau kemakmuran gitu intinya. Dan di kepercayaan orang Jawa, ketika seseorang mendapati bunga Wijaya Kusumo sedang mekar, itu konon katanya itu sedang mendapatkan keberuntungan. Ya tentunya salah satunya bisa menjumpai atau mendapati bunga Wijaya Kusumo itu dalam keadaan mekar. Itu kan sebuah keberuntungan. Salah satunya kan keberuntungan ya secara tidak langsung, yang langsung lah. Jadi kita bisa menghirup baunya secara langsung. Jadi baunya itu sangat harum sekali ternyata Wijaya Kusumo itu. Dan memang Wijaya Kusumo itu uniknya walaupun ditanam itu sangat mudah, tapi dia berbunga itu sangat jarang sekali. Dan ketika berbunga itu hanya semalam saja, makanya tidak sering-sering disebut sebagai ratunya malam. Jadi bunga Wijaya Kusumo itu disebut sebagai ratunya malam karena memang dia berbunga hanya pada saat malam saja, dan ketika pagi itu sudah sayup. Jadi dia sudah layu, jadi hanya semalam saja. Dan kadang-kadang tidak jarang, bahkan yang menanam Wijaya Kusumo itu tidak menjumpai kapan berbunganya. Ketika sudah mulai hampir mekar itu, si pemiliknya ketiduran sampai tidak menjumpai Wijaya Kusumonya mekar. Karena Wijaya Kusumo itu hanya berbunga semalam, jadi ketika besok sudah kuncup harus menunggu beberapa bulan atau bahkan setahun pun bisa saja itu untuk berbunga lagi. Nah, itu ya tergantung untung-untungnya kita kapan kita bisa menjumpai Wijaya Kusumo ketika mekar. Nah, ini kebetulan saya menjumpai Wijaya Kusumo saya itu kebetulan mekar dan sangat besar sekali, indah juga, warnanya putih cemerlang dengan kelopaknya lengkap. Ya pokoknya indah sekali menurut saya, dan baunya sangat wangi sekali. Dan konon dalam cerita Jawa itu ketika seseorang mendapati bunga Wijaya Kusumo sedang mekar, itu akan mendapatkan kejayaannya atau keberuntungan. Ya salah satu yang keberuntungan saya bilang tadi, ini kebetulan saya mendapati sedang mekar, itu salah satu keberuntungan yang pertama. Yang berikutnya ya mungkin ada istilahnya ya sanepan-sanepan yang kedepannya. Semoga
ya kita mendapatkan keberuntungan yang benar-benar beruntung. Dan konon Wijayakusuma itu menghadirkan keberuntungan yang banyak diceritakan oleh masyarakat Jawa, tentunya kaitannya dengan kerajaan, kaitannya dengan raja-raja terdahulu itu kan juga menantikan mekarnya Wijayakusuma. Dan ketika mau bertahta, ketika mendapatkan Wijayakusuma sebelum bertahta, sebelum naik tahta itu dia akan mendapatkan kejayaan ketika memimpinnya menjadi seorang raja. Itu salah satu simbol-simbol yang ada di cerita Jawa. Dan kita yang akan kita bahas tentangnya ini bukan tentang mitosnya sebenarnya. Kita akan membahas tentang lebih ke cara penanamannya. Sebenarnya cara penanamannya itu dalam menanam Wijayakusuma itu sangat mudah sekali. Cukup kita kayak daunnya gini, daun pada Wijayakusuma itu kan kita patah, kita stek, tinggal kita tancapkan ke tanah. Itu sebenarnya sudah bisa dia bisa hidup dan bisa berakar sendiri setelah sekian waktu. Dan tentunya tidak cepat sekali. Jadi kita juga harus bersabar ketika kita menanam Wijayakusuma. Tidak bisa langsung dalam beberapa minggu atau dalam beberapa bulan terus langsung bisa mau berbunga. Bahkan tidak jarang yang malah tidak berbunga sama sekali. Ya itulah keunikan dari Wijayakusuma. Kalau kita bisa menanam hingga sampai berbunga, itu tentunya sangat menyenangkan sekali. Nah itu tentang penanaman tadi, itu cukup kita patahkan daunnya satu helai aja cukup sebenarnya. Lalu kita tancapkan dengan tanah yang subur. Nanti kita tunggu sampai dia benar-benar mengeluarkan tunasnya muncul, dan nanti jadi tangkainya itu bertambah terus. Lama-lamaan nanti kalau kita merawat dengan baik dengan sinar matahari yang cukup, dia juga tentunya kalau subur dan baik bisa saja berbunga. Dan itu kembali ke keberuntungan masing-masing. Karena tidak dipungkiri kadang-kadang Wijayakusuma itu juga berbunganya itu sangat lama sekali. Ada yang sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, bahkan ada yang setahun sekali aja baru berbunga. Bahkan ada yang menemui tidak berbunga sama sekali. Nah, walaupun yang cara penanamannya itu sangat mudah, cukup disetek, ditancap itu aja sudah hidup, sudah berakar dan sampai bercabang-cabang. Dan tentu yang lebih penting lagi, dibalik mitos dan legenda yang ada dalam Wijayakusuma dan juga cara penanamannya yang mudah, itu ternyata sangat bermanfaat sekali. Seperti pada cerita pawayangan tadi yang bisa mengobati orang sakit. Dalam Kresna kan mengobati orang sakit dengan Wijayakusuma. Nah, Wijayakusuma itu tentunya menurut artikel-artikel yang ada itu dapat mengobati salah satunya asma, terus TBC, bahkan konon katanya bisa menyembuhkan menyembuhkan stroke, itu juga bisa. Dan juga cara memakannya atau meminumnya itu mudah. Cukup Wijayakusuma yang sudah mekar ini kita rebus, nanti airnya kita minum. Itu bisa melegakan nafas kita, tenggorokan kita yang radang juga bisa sembuh dengan Wijayakusuma ini. Itu menurut artikel yang ada di kita baca-baca di majalah dan di browsing di Google banyak kok. Ada yang mengulas tentang cara mengolah Wijayakusuma agar bisa kita sajikan untuk kita minum. Itu bisa kita, dan ini secara rasa itu ada kayak min-minnya sedikit pahit gitu. Itu nggak masalah sebenarnya kalau itu cuman rasa aja ya. Tapi dibalik itu kan manfaatnya yang sangat baik juga untuk kesehatan kita. Dan tentu ternyata ketika kita menanam Wijayakusuma itu kan jadi banyak manfaatnya. Juga bunganya indah, walaupun Wijayakusuma itu hanya berbunga pada saat tertentu saja. Tentu itu menjadikan sebuah keberkahan kita ketika kita menemui atau menjumpai Wijayakusuma yang sedang mekar. Jadi seperti ini penampakan dari Wijayakusuma yang kebetulan ini
mekar di bulan Ramadan, dan saya menjumpai Wijoyokusumo ini mekar, dan tentunya sangat senang sekali. Ya, semoga bagi yang sudah menanam Wijoyokusumo dapat menjumpai mekarnya Wijoyokusumo, dan juga yang belum pernah menanam, semoga bisa menanam dengan mudah dan bisa menjumpai mekarnya Wijoyokusumo hingga tentunya mendapatkan barokah dari keberuntungan yang ada padanya. Dan tentunya kita berdoa juga pada kepercayaan kita pada Tuhan Yang Maha Esa, bukan pada bunganya, tapi itu hanya lantaran saja mengantarkan doa kita karena wanginya, karena harumnya, menjadikan kita khusyuk dalam berdoa untuk kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira begitu yang bisa kita bahas tentang seputaran sedikit cerita tentang Wijoyokusumo yang kebetulan ini mekar. Oke, cukup sekian yang bisa kita bahas tentang kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Manggala, lestari budaya Nusantara.